Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video presentasi ini, insya Allah kami kelompok 8 akan memaparkan materi tentang perkembangan aspek agama pada peserta didik. Sebelumnya, saya ucapkan salam hormat kepada Ibu Dr. Ani Nuraini, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik di SD, dan juga teman-teman yang berbahagia. Saya Rita Haryati dengan NIM 2104753 sebagai moderator sekaligus presentator pada presentasi kali ini. Di sini saya tidak sendiri namun ditemani oleh dua rekan saya. Boleh nih ya Kang Teteh, kita perkenalan lebih dulu kepada teman-teman semua ya. Halo, nama saya Eva Fitria Prani dengan NIM 2109101. Halo, saya Karbas Adrian dengan NIM 2107361. Nah, jadi itu tadi dua rekan saya yaitu Teh Eva dan juga Kang Karan yang akan membersamai kelompok 8 dalam menyampaikan materi kepada rekan-rekan semua. Ya, jadi di sini kami akan menyampaikan 3 pokok bahasan, yaitu yang pertama adalah faktor apa aja sih yang dapat mempengaruhi perkembangan agama itu. Lalu yang kedua ada kematangan beragama. Lalu yang ketiga adalah fase perkembangan dalam agama. Ya, kita masuk ke bahasan yang pertama yaitu faktor perkembangan agama. Jadi faktor yang mempengaruhi perkembangan agama itu ada 2, yaitu dari faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal itu apa aja sih? Yang pertama itu adalah secara alamiah atau kondisi dari dalam diri sendiri. Lalu yang kedua ada bimbingan Rasul. Pada tahap alamiah ini dipengaruhi oleh yang pertama itu adalah tahap perkembangan kognitif. Jadi bagaimana sih kognitif anak itu berkembang, itu akan mempengaruhi agamanya gitu. Dan perkembangan kognitif ini dibagi menjadi beberapa fase. Fase itu akan dijelaskan nanti oleh rekan saya. Jadi pada tahap ini anak-anak itu berbeda dalam memahami dan juga merespon apa itu yang dinamakan agama. Lalu yang kedua adalah pengalaman agama pribadi. Sudah jelas bahwa ini adalah pengalaman pribadi anak terkait agama. Misalnya seperti di rumahnya tuh dibimbing ngaji, dibimbing sholat, dibimbing ya beribadah yang lainnya. Itu dari pengalaman agama pribadi. Dan dalam pengalaman pribadi ini tidak melulu berjalan mulus gitu. Ada pengalaman pribadi yang memang menghasilkan dampak yang positif, namun juga ada yang menghasilkan dampak negatif, tergantung bagaimana anak itu mengalaminya. Lalu ada kemampuan untuk merefleksi diri. Kemampuan merefleksi diri ini juga dapat mempengaruhi perkembangan agama anak, karena anak-anak mampu merusak nilai-nilai agama dan mengeksplorasi seni yang lebih dalam, sehingga dapat memiliki pemahaman agama yang lebih inklusif dan reflektif. Lalu yang kedua ada faktor bimbingan Rasul. Faktor bimbingan Rasul ini terkait pengajaran tentang pemahaman, pengalaman, dan juga sikap individu terhadap ajaran agama Islam yang diteruskan melalui ajaran Rasulullah SAW. Yang pertama itu adalah pemahaman dan juga pengetahuan. Anak-anak perlu diberi pengetahuan dan juga pemahaman terkait ajaran agama Islam untuk mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, perlu adanya bimbingan dari orang tua untuk mengenalkan terkait ajaran agama Islam itu sendiri. Lalu yang kedua ini adalah teladan dari Rasul. Orang tua harus mengenalkan bagaimana sih sikap Rasul pada kehidupan sehari-hari sehingga itu dapat dicontoh oleh anak-anak, seperti minum harus sambil duduk, minum dengan tangan kanan, dan juga tidak boleh berbicara saat makan. Itu bisa diajarkan kepada anak-anak untuk diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya ada pengalaman dan juga praktik. Selain pemahaman dan juga pengetahuan, anak-anak juga perlu langsung dipraktikkan. Seperti ibadah sholat. Anak-anak hanya diberi pengetahuan bahwa dalam Islam harus sholat, tapi tidak
dipraktikkan secara langsung, sehingga harus lengkap, harus ada praktiknya seperti praktik sholat, belajar berpuasa, dan juga membaca Al-Quran untuk lebih mengenal ajaran Islam itu. Lalu ada kepercayaan diri dan juga motivasi. Bimbingan Rasul ini dapat memberikan kepercayaan dan juga motivasi kepada anak-anak untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena melalui bimbingannya tadi bahwa ajaran agama yang disampaikan itu adalah memang yang benar gitu. Sehingga ini dapat membantu mereka untuk menghadapi kehidupannya dan juga meningkatkan kualitas hidup mereka. Lalu yang terakhir ada pembentukan karakter. Dalam bimbingan Rasul ini tidak hanya pengetahuan dan juga sekedar praktik, namun juga dapat menjadi sebuah pembentukan karakter, karena di dalam agama ini kita diajarkan untuk harus jujur, saling peduli, bertanggung jawab, kasih sayang, amanah. Karena ajaran agama Islam ini menekankan nilai-nilai moral dan juga etika yang sangat tinggi, sehingga anak-anak memperoleh nilai-nilai tersebut dan juga mengembangkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Lalu ada juga faktor eksternal. Yang pertama berasal dari keluarga. Keluarga merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan agama pada anak, karena keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama untuk anak yang menyediakan pemahaman dan juga pengalaman, sehingga orang tua harus lebih dulu mengenalkan apa itu agama kepada anak. Lalu yang kedua adalah faktor lingkungan masyarakat. Yang pertama, faktor masyarakat itu sendiri. Jadi, masyarakat juga sangat mempengaruhi perkembangan agama pada anak, karena anak-anak cenderung mencontoh apa yang ia lihat. Karena selain dari keluarga, anak-anak pasti terjun ke dunia masyarakat, sehingga dia juga mencontoh apa yang dilihat di luaran. Lalu yang kedua adalah faktor teman sebaya. Faktor teman sebaya ini bagaimana sih anak-anak bergaul, sehingga itu akan menimbulkan sikap positif ataupun negatif kepada anak. Maka dari itu, pergaulan anak-anak ini juga harus diawasi oleh orang tua. Lalu yang ketiga adalah faktor media. Media apa saja sih? Yang pertama itu bisa dari media televisi, internet, atau juga buku. Oleh karena itu, orang tua harus mendampingi apa sih yang dikonsumsi anak melalui gadgetnya, melalui TV-nya, apa buku yang ia baca, karena itu sangat mempengaruhi perkembangan agama. Lalu ada budaya dan juga tradisi. Nah, budaya dan tradisi ini juga bisa mempengaruhi. Apabila budaya dan tradisi di lingkungan tersebut kuat, itu akan mempengaruhi perkembangan agama anak juga. Misalnya suka ada Maulid Nabi di lingkungan rumah gitu, atau pengajian yang diadakan rutin setiap hari Jumat. Nah, anak-anak mungkin bisa dikenalkan melewati itu gitu, melalui kegiatan tersebut. Lalu yang terakhir ada faktor sekolah. Ya, jadi pendidikan juga sangat penting dan juga sangat mempengaruhi perkembangan agama anak. Sekolah atau lembaga pendidikan dapat memberikan pelajaran agama dan juga membentuk lingkungan yang mendukung agama anak. Baiklah, itu tadi faktor yang mempengaruhi perkembangan agama pada anak. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Kematangan beragama adalah kemampuan anak untuk memahami, menginternalisasi, dan melaksanakan ajaran agama dengan baik di kehidupan sehari-hari. Kematangan beragama ini juga dipengaruhi oleh pendidik, orang tua, lingkungan yang mendukung mereka. Anak yang sudah mengalami kematangan beragama akan memahami dan menginternalisasi ajaran agama dengan baik. Kemudian, jika anak sudah melaksanakan atau sudah mengalami kematangan beragama, maka tanda-tanda yang dialaminya yaitu 7 tanda kematangan beragama pada anak, yaitu yang pertama, anak memiliki kesadaran bahwa setiap perilakunya berada dalam pengawasan Allah. Yang kedua, melaksanakan ibadah ritual dengan ikhlas dan mengambil hikmah dari ibadah tersebut. Yang ketiga, memiliki penerimaan dan pemahaman secara positif terhadap irama kehidupan yang ditetapkan Allah. Yang keempat,
bersyukur pada saat mendapatkan anugerah, baik secara ucapan maupun dengan perbuatan. Yang kelima, bersabar pada saat mendapatkan musibah. Yang keenam, menjalin dan memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Dan yang terakhir yaitu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan memiliki ruhul jihad. Alport tahun 1953 menyebutkan bahwa orang yang telah matang agamanya apabila memiliki 6 ciri khusus, yaitu yang pertama, diferensiasi agama yang baik, yang kedua, memiliki motivasi kehidupan beragama yang dinamis, yang ketiga, pelaksanaan ajaran agama secara konsisten dan produktif, yang keempat, memiliki pandangan hidup yang integral, yang kelima, memiliki pandangan hidup yang komprehensif, yang terakhir yaitu semangat pencarian dan pengabdian kepada Tuhan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu fase perkembangan agama pada anak. Dibagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama, the fairy tale stage, yaitu tingkat dongeng, yang kedua, the realistic stage, yaitu tingkat kenyataan, dan yang terakhir yaitu the individual stage, yaitu tingkat individu. The fairy tale stage, yaitu tingkat dongeng. Konsep yang digunakan oleh psikolog Swiss, yaitu Jean Piaget, untuk menggambarkan tahap perkembangan kognitif pada anak antara usia 3 sampai 6 tahun. Pada tahap ini, anak-anak belum mampu membedakan antara kenyataan dan fantasi, dan seringkali mencampur adukan keduanya. Anak-anak pada tahap ini juga cenderung memiliki gambaran yang kuat dan dapat terpengaruh oleh cerita-cerita fantasi, termasuk cerita-cerita keagamaan. Yang kedua yaitu the realistic stage, tingkat kenyataan. Usianya itu 7 hingga 15 tahun, mulai menggunakan logika dan pikirannya. Nah, pada tahap ini, anak-anak mulai membedakan antara kenyataan dan fantasi, serta mampu memahami konsep abstrak dan logika dengan lebih baik. Dalam konteks agama, fase ini dapat diartikan bahwa anak-anak mulai memahami agama dengan lebih rasional dan logis. Mereka cenderung menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang kompleks tentang agama, seperti mengapa ada kejahatan di dunia, ataupun mengapa ada berbagai agama yang berbeda. Nah, yang terakhir yaitu the individual stage, yaitu tingkat individu. Dalam tahap perkembangan ini, usianya yaitu 15 tahun ke atas. Konsep ini terbagi dalam 3 tahap. Yang pertama, konsep keagamaan yang konvensional dan konservatif. Pada tahap ini, masih dipengaruhi sebagian kecil oleh dunia fantasi dalam memahami agama. Yang kedua, konsep keagamaan yang bersifat personal. Itu pada tahap ini, murni pandangan agamanya bersifat personal. Nah, yang terakhir, yang ketiga yaitu konsep keagamaan yang humanistik. Tahap ini merupakan tahap terakhir di mana seorang individu telah sampai pada tahap di mana ia memandang ajaran agama lebih menjadi etos humanis dalam diri mereka sendiri dalam menghayati ajaran agama. Selanjutnya yaitu fase perkembangan agama pada anak menurut Zakia Darajat, yaitu ada 4. Yang pertama, masa kanak-kanak pada tahun pertama, yaitu 0 sampai 6 tahun. Yang kedua, anak-anak pada umur sekolah, yaitu 6 sampai 12 tahun. Yang ketiga, masa remaja pertama, yaitu 13 sampai 16 tahun. Dan yang terakhir, masa remaja akhir, yaitu 17 sampai 21 tahun. Mungkin sampai di sini materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi telah kami sampaikan. Semoga materi tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan apabila ada pertanyaan, akan kami tampung dalam forum diskusi. Sekian video presentasi kami ini sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.